Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pendengar radio SKN Al-Bayan Cianjur 95,00 FM dan juga para pemirsa TV Asmaul Husna di fanspage Facebook Al-Bayan ya. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari yang penuh berkah ini senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang thayyib, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan amal-amal soleh yang telah kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, anak cucu beserta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Usulul Iman Fidhail Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama. Kita sudah masuk bab tentang al-kufur ya. Sekarang kita sudah menjelaskan al-kufru itu terbagi menjadi dua, kufru akbar dan kufrun asghar ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu kufur asghar. Qala al-masyaikh hafizahumullahu taala ya, fi kitabihim Usulul Imani fi Dhail Kitab wa Sunnah. Tsanian, yang kedua, al-kufru al-asghar, kufur kecil ya. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu kufur. Kufur itu adalah tidak ada iman ya, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasul, dan juga konsekuensi iman. Kemudian kufur itu ada kufur akbar dan juga kufur asghar. Ya, dan kufur itu bisa jadi karena mendustakan risalah, atau tidak mendustakan karena ragu-ragu misalkan, atau berpaling karena iri, dengki, atau karena sombong atau mengikuti hawa nafsu. Ya, kita sudah sebutkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, dan termasuk kekufuran yang besar adalah kufrun nifak, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafik i'tiqadi ya. Munafik itu ada dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Ini nifak amali. Kemudian kita lanjut al-kufru al-asghar. Qalu, mereka berkata para ulama, wa huwa la yukhriju sahibuhu minal millah. Orang yang melakukan kekufuran kecil, konsekuensinya dia tidak keluar dari agama, dia tetap adalah seorang muslim ya. Berbeda dengan kufur besar tadi ya. Kufur besar itu menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Wala yujibul khulud finnar, dan konsekuensinya juga tidak kekal di neraka. Jadi kalau ada seorang hamba, dia muslim, lalu melakukan kekufuran tidak sampai derajat kufur besar, kufur kecil, maka dia tidak diancam kekal di neraka ya. Akan tetapi wa innama alaihil wa'id syadid. Akan tetapi alaihil wa'idu syadid. Orang ini akan mendapatkan ancaman yang keras. Walaupun dia tidak sampai kekal di neraka, tapi dia mendapatkan ancaman yang keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kufrun ni'mah. Dan salah satunya adalah, kata para ulama, adalah kufur mengkufuri nikmat Allah. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah tapi mengkufuri nikmat Allah. Wa jami'u ma warada fin nusus min dzikril kufri alladzi la yasilu ila haddil kufri al-akbar. Atau semua dalil-dalil, nas-nas yang datang dalam Al-Quran atau Sunnah yang menunjukkan kalimat kufur, akan tetapi tidak sampai kepada kufur akbar. Seperti contohnya,
Seperti contoh ma warada fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryah. Berikan contoh, dan Allah memberikan contoh sebuah kota, ya, sebuah negeri atau sebuah desa, sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnah. Dulu negeri ini atau kota ini dulu kota yang aman, kota yang penuh ketentraman, penuh kedamaian, ya. Kota yang sejahtera. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kemudian Allah sebutkan, datang kepada kota ini rezeki dari mana saja, rezeki yang banyak, ya, dari arah yang enggak disangka-sangka. Jadi subhanallah, mungkin tumbuh peternakannya subur, peternakannya berkembang biak dengan baik, kemudian pertaniannya juga subur, makmur, perekonomiannya makmur, pokoknya sejahtera kota ini. Akan tetapi Allah sebutkan fakafarat bi an'umillah. Lihat di sini ada kalimat kufur. Fakafarat, dan mereka mengkafiri. Makna mengkafiri di sini bukan kafir akbar, bukan kafir yang besar. Tapi fakafarat dalam ayat ini adalah kufur asghar. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya mereka mengkufuri nikmat Allah bi an'umillahi. Fa'adzaqaha Allah, maka Allah timpakan kepada penghuni kota tersebut libasal ju', tiba-tiba mereka jadi kelaparan. Tadinya mereka makmur sejahtera, tapi mereka kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bermaksiat, maka mereka Allah azab dengan kelaparan, wal khauf, dan juga ketakutan. Bima kanu yasnaun, semua itu akibat perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kufur dalam ayat ini tidak sampai derajatnya sampai ke kafiran yang besar, tapi kufur di sini adalah kufur asghar. Begitu juga dalil yang lain, yaitu di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani finnasi huma bihim kufrun." Kata Rasulullah SAW, ada dua golongan pada manusia, kalau dia lakukan amalan ini maka kedua-duanya termasuk perbuatan kufur, perbuatan kafir. Tetapi perbuatan kafir di dalam hadis ini bukan kafir akbar, bukan kafir yang kita maksud adalah keluar dari Islam, bukan. Kafir di sini adalah kufur asghar, ya, kekafiran yang kecil, kekufuran yang kecil, ya, tidak sampai pada kufur yang besar. Apa dua amalan dosa tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, at-ta'nu fin nasab. Orang yang suka mencela, menghujat keturunan, menghujat nasab, ya. Maka hati-hati, menghujat, mencela keturunan, mencela nasab itu termasuk kekufuran. Tetapi kufur di sini adalah dosa, ya. Kufur di sini bukan kekafiran, tetapi kufur duna kufrin, kekufuran di bawah kekafiran. Yang kedua, wan nihayatu 'alal mayyit, dan orang yang nihaya 'alal mayyit, apa bahasa Indonesianya itu, orang yang meninggal, meratap, ya. Meratapi orang yang sudah meninggal dengan ratapan yang yang dilarang oleh syariat. Seperti menjerit, teriak-teriak, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju, pokoknya meratap, ya, ditinggal oleh orang yang meninggal, ya. Maka dua amalan ini adalah amalan kekufuran, tetapi kekufuran di sinilah kufur yang tidak sampai pada derajat kekafiran akbar, ya. Tadi kufur ini kufur kecil.
Dan ini harus dijauhi karena dua amalan ini termasuk amalan jahiliyah ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kalimat kafir di dalam hadis Rasulullah SAW maknanya bukan kafir tapi maknanya adalah kufur ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kufaran, jangan kalian setelah meninggalku nanti kembali kufur. Apa maksud kembali kufur di sini? Bukan keluar dari Islam, bukan. Maksudnya kembali melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu kalian memukul leher sebagian kalian. Maksudnya saling berperang. Jangan lagi ya. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Dan Nabi katakan saling berperang itu kekufuran, maksudnya dosa besar ya, bukan keluar dari Islam, bukan ya. Maka hati-hati memaknai kalimat kufur di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ya. Jangan sampai salah memaknai yang menyebabkan seseorang mudah mengkafirkan orang lain. Yang ini disebut oleh para ulama mazhab takfiri, mazhab mudah mengkafirkan orang lain, yang dianut oleh pertama kali di dalam sejarah umat Islam golongan Khawarij ya. Mereka mudah mengkafirkan karena salah memahami ayat Al-Qur'an ya. Mereka memahami surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka orang kafir. Maka ketika mereka melihat Muawiyah radhiyallahu taala anhu belum membayar Ali radhiyallahu taala anhu, mereka katakan ini kafir. Kemudian ketika Ali radhiyallahu taala anhu tidak menyelesaikan, mengalahkan pasukan Muawiyah dengan berdamai, oh ini tidak berhukum dengan hukum Allah, ini juga kafir. Jadi mudah sekali mereka mengkafirkan, sehingga mereka pun khuruj anil jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin, mereka bikin jamaah sendiri yang disebut dengan jamaah Khawarij. Dan ini bahaya sekali ya. Di zaman-zaman saat ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang seperti ini, dan hati-hati kaum muslimin jangan sampai mudah terpengaruh ya dengan membawakan Al-Qur'an misalkan atau hadis yang tidak dipahami oleh para ulama, tidak dipahami para sahabat, para tabi'in, hanya dipahami oleh akalnya sendiri, sehingga nanti memahami makna Al-Qur'an dengan semaunya saja yang mengakibatkan kefatalan dalam akidah ya. Maka hadis-hadis dan ayat yang di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang ada kalimat kafir di sini maknanya bukan keluar dari Islam, tapi maknanya kata para ulama ini adalah kufur duna kufrin, atau dosa besar di bawah kekafiran yang besar. Maksudnya termasuk dosa besar, yaitu mencela nasab, meratapi mayat, kemudian membunuh orang lain, atau berperang satu sama lain. Fahadha, dan ini kata para ulama, wa amsaluhu, dan contoh-contoh yang tadi, kufrun duna kufrin, maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Ini dia. Kufrun duna kufrin ini adalah kekufuran tetapi di bawah kekafiran. Maksudnya apa? Kekufuran, dia kufur, dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat kafir ya. Berbeda dengan kufur akbar yang sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu menolak risalah, kemudian ragu terhadap risalah, berdusta atau menyembunyikan kekafiran, pura-pura beriman, orang-orang munafik, itu kafir akbar. Tetapi kalau amalan-amalan ini semua dosa besar, tidak sampai pada derajat kekufuran. Wa huwa la yukhriju minal millah al-islamiyah. Siapa saja yang melakukan amalan ini yang disebut di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu kufur nikmat, tidak bersyukur, juga mencela nasab, juga meratap mayit, atau memukul atau membunuh orang lain, itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia tetap umat Islam, tetapi dia muslim yang melakukan dosa besar, muslim yang fasik, yang berkurang imannya ya. Mengapa para ulama menyatakan bahwa itu bukan kekafiran yang besar? Karena di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya, ada dua orang mukmin yang saling membunuh, saling berperang, tetapi Allah tetap menyebutkan mereka orang mukmin ya. Padahal mereka berperang, melakukan dosa besar, tapi Allah tetap mengatakan dua-duanya adalah orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina katatalu fa aslihu bainahuma
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin, kalau ada dua kelompok orang beriman, iktatalu, mereka saling berperang, saling membunuh, ya, saling berperang. Fa'aslihu bainahuma, kata Allah, damaikan kedua kelompok ini, jangan dibumbu-bumbu lagi makin berperang, jangan, tapi harus didamaikan. Fa'im bagat ihdahuma, kalau salah satunya bagat, membangkang, alal ukhra, terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangi orang yang membangkang itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah, sampai mereka bertobat, sampai mereka berdamai, ya. Fa in fa'at, kalau ternyata mereka sudah berdamai, ya, sudah kembali, fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu, maka damaikan di antara keduanya dengan adil, penuh keadilan, ya. Wa aqsitu, berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai keadilan, ya, orang yang adil atau pemimpin yang adil. Ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin kaum muslimin, ya, agar kalau ada dua kelompok kaum muslimin berperang agar didamaikan, ya. Kemudian kalau ada salah satunya yang masih membangkang, nggak mau damai, nah baru hukum yang membangkang ini perangi mereka sampai mereka kembali kepada jalan Allah, sampai mereka tidak membangkang lagi, ya, apalagi sampai memberontak, ya. Maka damaikan dan juga jangan sampai mereka memberontak. Kalau mereka membuat kerusuhan, membuat pemberontakan, harus diperangi, harus ditangkap, ya, harus dihukum, diadili dengan seadil-adilnya. Kemudian Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Lihat, walaupun Allah sebutkan sebelumnya mereka berperang, tapi Allah katakan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara persaudaraan kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian, la'alakum turhamun, supaya Allah memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Kalau mereka para ulama mengomentari ayat ini, fasammahumullahu azza wa jalla mu'minina ma'al iktital, maka Allah tetap menamai mereka orang-orang mukmin padahal mereka saling berperang. Karena namanya konsekuensi berperang pasti ada pembunuhan, ya, pasti ada kezaliman, tapi Allah tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, mereka tetap orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa kufur duna kufrin tadi, kufur asgor ini tetap, ya, orangnya orang mukmin, orang muslim, tetapi mereka diancam dengan dosa besar. Tentu orang yang membunuh orang lain ancamannya besar, ya, dosa besar, ya. Itu termasuk perkara yang besar di dalam syariat kita. Berbeda dengan kekufuran yang besar, ya, maka ini menyebabkan dia keluar dari agama, diancam kekal di neraka, dan konsekuensi yang lainnya. Dan juga berdasarkan firman Allah, kenapa mereka masih tetap di bawah kehendak Allah, bisa diampuni Allah? Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang sudah kita bahas, yang dimaksud syirik di sini adalah syirik akbar, syirkul akbar, ya. Syirik akbar itu ada syirkun niyah, ada syirkul ta'ah, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada syirik dalam niatnya, ada syirik dalam ketaatannya, ya, ada syirkul mahabbah, ada syirik dalam kecintaannya, dan yang lainnya, ya. Maka tidak akan Allah ampuni, ini syirik besar, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi dosa yang lain di bawah syirik besar tadi, syirik kecil atau kufur kecil, itu masih di bawah kehendak Allah di akhirat, masih di bawah ampunan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutuai Allah, faqad iftara isman azima, sungguh orang itu sudah membuat dosa yang sangat besar, ya. Fadallatil ayatul karimah ala anna kulla dzambin duna syirki tahtal masyiah.
Dan menunjukkan ayat ini bahwasanya setiap dosa selain syirik besar tadi, tahtal masyiah, dia di bawah kehendak Allah. Terserah Allah nanti di akhirat Allah ya, apakah mau Allah ampuni atau mau Allah hukum ya akibat dosa mereka. Atau maksudnya kata para ulama, insya Allah azzabahu. Kalau Allah kehendaki Allah akan mengazabnya. Biqadri zambihi, sesuai dengan ketentuan dosa mereka, sesuai dengan kadar dosa mereka ya, ukuran dosa mereka. Kalau besar maka hukuman besar. Kalau dosa-dosa kecil maka begitu juga hukuman yang akan dia dapatkan. Sebaliknya wa insya'a, jika Allah kehendaki afanhu, Allah maafkan mereka. Min awwali wahala, dari awal sampai terakhir Allah akan ampuni dosa mereka ya. Illa syirka bihi fa innallaha la yaghfiruhu kama huwa sharihun fil ayah. Kecuali kesyirikan, yang syirik di sini adalah syirik besar, maka Allah tidak akan ampuni sebagaimana jelas di dalam ayat. Allah berfirman, innahu, sesungguhnya siapa saja man yusyrik billah, mempersekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi orang ini masuk surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka, wa maliz zalimina min ansor, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut kelak di akhirat. Ikhwati fiddin, demikianlah yang bisa kita sampaikan pembagian kufur dan juga macam-macamnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, dan yang kita harapkan mudah-mudahan kita menjauhi perbuatan kufur ini, baik kufur akbar tadi konsekuensinya keluar dari agama, konsekuensinya kekal di neraka. Kufur akbar itu seperti menolak kebenaran, berpaling dari kebenaran, mendustakan risalah, atau menyembunyikan kekufuran seperti yang dilakukan orang munafik. Ikhwati fiddin, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kami dan kita semua. Demikianlah kami akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadal Kang. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, para pendengar, saudaraku seiman seakidah, para pemirsa Small Husna TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami mengundang Anda berinteraksi. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Fadal Kang. Pertanyaannya, bismillah Ustaz. Bagaimana agar kita selamat dari syirik kecil, Ustaz? Kadang kita tidak sadar dan ternyata susah sekali menjaga niat, Ustaz. Demikian pernyataannya. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Bahwasanya syirik kecil ini sangat sulit dihindari. Nah, tidak hanya tidak hanya semua, bahkan dari kalangan para tabi'in ya, kalangan para ulama pun mereka berusaha dan terus fighting ya, melawan untuk menjauhi perbuatan syirik kecil ini, syirik apapun, terutama syirik kecil ya, karena niat ini sangat halus ya, sangat mudah dikotori oleh riya, sum'ah dan yang lainnya. Lalu bagaimana kita melawannya? Yang pertama, teruslah menuntut ilmu. Ini yang pertama. Karena ilmu ini yang akan membongkar kesyirikan-kesyirikan itu, dan ilmu ini juga akan menyebabkan kita semakin tahu tentang keikhlasan, dan kita akan berusaha mengamalkannya. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu agar kita terus ditambahkan ketakwaannya, ditambahkan keimanannya, sehingga kita tahu tentang macam-macam kesyirikannya. Yang kedua, jangan berhenti untuk berdoa ya, berdoa minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik ini. Di antaranya doa, Allahumma inni a'udzubika an usyraka bihi wa ana alam wa astaghfiruka bima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dan aku mengetahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Terus doa, minta kepada Allah, ya Allah, jauhi aku dari riya, dari sum'ah ya, karena Engkau as-sami, maha mendengar, Engkau mengetahui perbuatanku. Engkau al-alim, maha mengetahui, dan seterusnya. Kemudian setelah berdoa, kemudian selanjutnya adalah istiqomah ya, dalam beramal. Karena
syirik ini hakikatnya menyuruh kita untuk berhenti beramal, menyuruh kita untuk malas dalam beramal, ya. Karena orang yang riya dia akan malas beramal. Maka buktikan kalau kita bukan orang yang beramal karena manusia, sehingga apapun keadaan, ada manusia nggak ada manusia, kita tetap beramal, istiqomah dalam mengamal amalan soleh. Jadi paksa diri kita, mujahadah dalam beramal, musara'ah bersegera dalam beramal, yang itu akan menghilangkan kesyirikan kita. Berusaha, dan diantaranya adalah menuntut ilmu tadi adalah berusaha ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan mengenal Allah ini akan menghilangkan penyakit-penyakit hati kita, diantaranya penyakit kesyirikan ini, yaitu riya, sum'ah dan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari pendengar. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong diperjelas lagi yang menyebabkan syirik besar apa Ustaz? Demikian pertanyaannya Ustaz. Yang menyebabkan orang jatuh ke dalam syirik besar, Anda bisa lihat pada pertemuan sebelumnya, ya. Bisa dilihat di Facebook atau bisa lihat di channel Facebook. Nah, itu insya Allah ada, ya, di pertemuan ke-20-an. Nah, itu sudah sangat lengkap sekali, ya. Sehingga kalau kita mulai lagi, nanti kita kaji ulang lagi, ya. Tapi Ana akan bacakan secara ringkasnya, ya. Di kitab ini ada, kalau antum perhatikan, syirik besar itu ada beberapa macam yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah syirik dalam doa, syirkud dakwah, ya. Syirik dalam doa, yaitu engkau berdoa kepada selain Allah. Maksudnya engkau meminta kepada selain Allah dalam sesuatu yang manusia atau makhluk nggak bisa memberikan. Ya, minta rezeki, minta jodoh, dan seterusnya, minta dikabulkan doa kepada makhluk. Ini termasuk syirik besar. Yang kedua adalah syirik niat, ya. Engkau beramal semua amalannya, dari mulai dia beramal sampai dia meninggal, semuanya untuk dunia, nggak ada buat akhirat sama sekali. Ini syirik niat, syirik besar, ya. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Engkau mentaati pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin atau ahli ibadah atau ulama yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan engkau ridho. Padahal engkau tahu, ya, engkau ridho terhadap perbuatan itu, maka ini juga termasuk syirkul akbar. Yang kelima atau yang terakhir adalah syirkul mahabbah, syirik dalam cinta, yaitu engkau mencintai sesuatu melebihi atau bahkan sama seperti cinta kepada Allah. Di antaranya engkau mencintai sembahan-sembahan atau berhala-berhala selain Allah, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Nah Ustaz, mungkin kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan ada yang sangat mudah mengkafirkan. Dan bagaimana Ustaz sikap Ahlus Sunnah yang tepat dalam permasalahan ini Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, sikap Ahlus Sunnah tawassut, ya. Pertengah-tengahan, adil, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam surat Al-Baqarah, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang adil, wasata, umat yang pertengahan. Artinya tidak gulu, tidak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Termasuk terhadap amalan kekafiran ini, kita nggak boleh berlebihan, tidak memahami ayat atau sehingga kita menghukumi kafir dan seterusnya, mudah mengkafirkan orang seperti yang dilakukan oleh Khawarij dan juga pengikut-pengikutnya. Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan kekufuran, ya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, tetap ada batasan-batasan yang itu nggak boleh dilakukan, yang menyebabkan bisa jatuh ke dalam kekufuran, nggak boleh dilakukan. Seperti para ulama membuat kitab tentang pembatal-pembatal keislaman, itu mereka sangat perhatian kepada kaum muslimin jangan sampai jatuh ke dalam kekufuran. Ya, di antaranya mencela agama atau mengistihza, ya, memperolok-olok Allah atau memperolok-olok Rasulullah SAW atau memperolok syariat Allah. Hati-hati, jangan mudah kita bercanda, menghina atau memperolok agama
Walaupun dia tidak sampai kufur, tapi ini para ulama sebutkan ya, bisa jatuh ke dalam kufur. Artinya mereka sangat hati-hati dalam masalah, tapi mereka juga tidak berlebih-lebihan dalam menghukumi kufur ini. Maksudnya tidak berlebih-lebihan, tidak hanya dengan hawa nafsu tanpa ilmu ya. Maka mereka membuat syarat-syarat ketika takfir atau syarat-syarat hukum kafir bagi seseorang, ada syarat-syaratnya, ada juga mawani'nya, penghalang-penghalangnya. Itu adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka bersikap adil, tidak mudah takfir atau mengkafirkan orang, tetapi tidak meremehkan amalan kekufuran. Bukan berarti tidak dinasihati, tetap dinasihati, tetap diberitahukan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, Kang Angga, kita cukupkan sampai di sini ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair atas perhatian antum semua. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, dan mudah-mudahan kebenaran dari Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kebenaran, ilmu yang bermanfaat, mudah mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.